Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin ala kulli ni'matin halin. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wasayyidis sadat nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajidi. Sadaqallahul maulanal azim wa rasulih. Para hadirin dan para majelis yang sama-sama dimuliakan Allah, kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, yang bukan lain tujuan semata-mata kita datang di majelis ini adalah menuntut ilmu. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi Syafi' Musyaffa' Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak bisa berkumpul bersama beliau di yaumil qiyamah. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, bab yang kita bicarakan malam ini adalah bab tentang amanat, yang sangat berat bagi kita adalah amanat Allah, yang banyak kita kerjakan, yang banyak kita laksanakan, yang selalu mau tidak mau sering mengkhianati Allah. Karena memang manusia dijadikan oleh Allah adalah makhluk yang lemah. Kekuatan-kekuatan kita untuk menghadapi hal semacam itu adalah dengan iman. Iman merupakan satu pohon yang kuat, yang bisa menumbuhkan berbagai amal. Di dalam surat An-Anfal ayat 27 sampai 28 yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya ini, yang artinya, hai orang-orang yang telah beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Jadi bukan hai orang-orang yang Islam, hai orang-orang kebanyakan Islam atau manusia.
Atau disebutkan hai orang yang berakal, tidak. Tapi disebutkan hai orang yang telah beriman. Jadi mutlak hukum itu diwajibkan yang meyakini, yang mempercayai yang disebut iman. Jadi kalau orang yang tidak beriman tadi, tentu sangat sulit untuk mempercayai hal semacam hukum Allah. Iman membutuhkan pengorbanan. Iman butuh keyakinan. Iman butuh kesungguhan. Iman butuh kesabaran. Iman percaya kepada janji Allah dan peringatan-peringatan Allah. Ini yang namanya beriman. Jadi tidak bisa disebut orang beriman kalau tidak meyakini tentang ayat-ayat Al-Quran. Janganlah kamu sekalian mengkhianati Allah dan Rasul. Kalau sudah dikatakan jangan mengkhianati Allah dan Rasul, jadi apa yang dilarang sama Allah dan apa yang dilarang sama Rasulullah, ini kita hindari. Apa yang dicintai Allah dan apa yang dicintai Nabi, nah itu yang kita laksanakan. Itu yang namanya beriman. Yang percaya nanti hari kejadian, hari hisab, bahwa ada perhitungan. Nah, kalau kita benar-benar memegang amanat Allah. Jadi ditegaskan di sini dalam surat Al-Anfal tadi, jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Nah, sedangkan kita hari-hari yang tiap jam mungkin kita banyak secara tidak menyadari perbuatan kita banyak mengkhianati Allah dan Rasul. Mari kita merenung sebentar tentang kehidupan kita. Apa yang kita lakukan ini adakah yang membuat marah Allah dan membuat marah Rasul? Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran ini. Kalau semua perbuatan kita, ibadat kita, amal kita membuat murka Allah disebabkan karena khianat tadi. Ini membuat sesuatu dilema kehidupan manusia yang susah sendiri. Artinya rezekinya jadi sulit. Hidupnya jadi sulit. Rumah tangganya jadi sulit. Pekerjaan usahanya jadi sulit disebabkan karena banyak khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan mengkhianati semua amanat yang telah dibebankan kepadamu. Jadi kalau kamu sudah dipercaya, Al-Amin sebutan Nabi. Jadi kalau sudah dipercaya, berarti jangan sekali-kali kita menghilangkan kepercayaan itu dengan jalan mengkhianati. Untuk menjaga daripada hal amanat ini sangat berat dan mengandung resiko yang sangat besar. Kalau sudah diberi amanat apa saja, misalkan kita diberi titipan, ini titipan kue, sangat berat, nilainya tidak seberapa, karena ngantarkan jauh. Akhirnya kita tidak menyampaikan karena menganggap hal itu sepele. Padahal itu amanat. Hal yang semacam ini menggugurkan semua amal ibadat kita.
Hal yang semacam itulah yang banyak menjatuhkan martabat manusia sehingga doa tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal hal itu sangat remeh sekali. Satu contoh lagi yang paling ringan. Sampaikan salam saya kepada beliau. Salam saja. Saat kita bertemu kepada seseorang itu, salam itu kelupaan kita tidak menyampaikan. Ini termasuk khianat. Jadi hal yang dianggap remeh itulah yang membuat beban kehidupan bagi manusia yang dianggap tidak berarti. Meremehkan segala sesuatu itu menjatuhkan martabat dirinya sendiri. Ya. Karena apa? Karena dianggap sangat remeh. Menyampaikan sesuatu yang apa diamanatkan itu sangat berat. Akhirnya amanat itu ditunda 1 hari, 2 hari, 3 hari, sehingga berlakulah dosa yang terus-menerus pada dia. Jadi hal yang dilakukan, segala sesuatu apa yang dititipkan, kita tidak melaksanakan segera, berarti menunda, walaupun itu milik kita sendiri, itu sudah membuat beban orang lain. Nah, sifat iblis tadi membuat satu hal yang menunda. Itu namanya amanat. Jadi ini semua amanat yang telah dibebankan kepadamu. Apa saja. Kalau di dalam keluarga, termasuk anak. Kalau di dalam suatu usaha, usaha. Usaha kita harus jujur. Itu juga amanat. Pekerjaan yang diberikan rasa tanggung jawab juga amanat. Semua yang berhubungan dengan makhluknya, yang ada kepentingan-kepentingan dalam sosial masyarakat, itu juga disebut amanat. Kalau amanat tadi tidak dilaksanakan, termasuk juga hak ketentuan Allah. Perintah untuk berzakat tidak dilaksanakan, ini termasuk juga mengkhianati. Jadi zakat itu pun, sedekah itu pun, infak, amal, itu juga amanat. Jadi amanat ini sangat luas sekali kalau kita jabarkan di sini mengkhianati. Jadi bukan hanya amanat itu sifat titipan sama kamu, bahwa kamu laksanakan ke sana itu amanat. Tidak itu saja. Amanat yang mempunyai rasa tanggung jawab diri, itu amanat. Sembahyang yang diberikan kepada kamu untuk dilaksanakan, itu juga amanat. Diperintahkan kamu untuk menuntut ilmu dan mengaji, itu juga amanat. Jadi sangat luas yang namanya amanat. Ditinggalkan berarti khianat. Nih, coba. Jadi bab amanat ini sangat luas. Diketahui atau tidak diketahui, itu kamu harus memahami tentang amanat. Jadi amanat itu yang diberikan beban kepada kita ini pasti banyak kita mengingkarinya. Tidak mustahil, saya pribadi kadang-kadang juga luput yang namanya amanat tadi. Kenapa? Itulah sifat kita ini. Jadi saya mengajarkan kepada kalian itu bukan berarti saya paling suci dan paling bisa. Tapi justru kita saling mengingatkan agar kita betul-betul kuat untuk menghadapi iblis-iblis tadi. Nah, di sini. Jadi bukan berarti saya sempurna dengan amanat itu. Kadang-kadang amanat itu saya tunda besok. Kadang-kadang saya tunda lusa. Bukan tidak dilaksanakan amanat itu. Tapi nundanya inilah yang menjadi masalah. Bukan kita mengurangi dari amanat itu. Menunda ini, kita sudah menunda kebaikan. Berarti gugur juga amanat itu. Masa
Allah. Satu contoh janji. Janji jam 7 malam. Ternyata kita menunda besok jam 7, kan janji ini tidak bisa kita kembalikan waktu yang sama. Ini sudah khianat. Jadi khianat tentang janji. Begitu hal terus, harusnya kita menuntut ilmu, kita tunda. Itu juga termasuk khianat. Ini yang membuat kita mundurnya waktu, mundurnya doa kita. Menunda waktu berarti kita juga menunda tentang amanat Allah. Jadi kalau kita diperintahkan Allah Ta'ala hampir kewajibkan sembahyang tahajud malam, kita tunda besok, itu pun juga kita sudah khianat sama Allah. Masa? Jadi khianat terhadap amanat yang dibebankan untuk kesuksesan manusia, untuk keselamatan manusia, untuk kebaikan manusia, manusia sendiri yang tidak mau dibuat baik sama Allah. Karena khianat kita terhadap Allah, maka di situ berlaku mundurnya waktu kebaikan kepada kita. Gitu. Jadi termasuk amanat yang telah dibebankan kepadamu. Koma, sedang kamu sekalian menyaksikan, artinya melihat. Jadi amanat itu jelas sudah tahu semua manusia, menyaksikan. Jadi kita tahu itu amanat, itu tahu perintah, itu tahu yang dilarang. Jadi itu semua amanat Allah. Kalau Allah Ta'ala melarang terhadap sesuatu yang diharamkan, melarang sesuatu yang tidak baik, tapi kita langgar, ini termasuk golongan yang khianat. Karena kita tidak bisa menahan diri, karena kita tidak bisa melaksanakan dengan baik dengan godaan-godaan iblis tadi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu adalah cobaan, fitnah. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Nah, begitu. Jadi nanti Allah Ta'ala memberikan, menggarisbawahi, sesungguhnya yang menghancurkan kamu, yang mempengaruhi kamu, kekayaan kamu. Timbul kamu menambah kekayaan. Timbul kamu menambah anak. Nah, anak ini ada yang positif dan negatif. Sehingga anak yang tidak tahu diri terhadap orang tua ini sudah khianat. Jadi pengkhianatan anak-anak ini kita terlalu memanjakan. Ya, terlalu dituruti. Kondisi orang tua tidak mampu, anak mau sekolah yang biayanya 20 juta. Ini juga anak fitnah. Jadi fitnah ini memaksakan orang tua untuk berbuat sesuatu menyukseskan anaknya walaupun mengorbankan segala hal. Gitu. Tapi kalau anak yang saleh, salehah itu, dia akan walaupun SMA, dia akan berusaha kerja untuk menolong orang tuanya. Begitu. Jadi kalau kondisi orang tua tidak mampu, dipaksakan dengan anak ini tadi, sehingga terjadi makin terjerumus ke dalam lembah hutang. Ini bahaya. Hianat ini yang menjadi cobaan-cobaan kamu adalah harta kekayaanmu. Ingin memperkaya diri, ingin memperoleh uang banyak dengan jalan-jalan yang tidak dapat ridhonya Allah. Sehingga membuat dilema di dalam kehidupan rumah tangga, usaha, kehidupannya. Semuanya yang akan menghancurkan kamu sendiri. Jadi Allah tidak menganiaya, sekali lagi, Allah tidak menganiaya atau tidak membebani seseorang itu kecuali dia mampu memikulnya. Kalau memikulnya kita tidak mampu, kita letakkan beban itu,
kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di situ beban itu tidak berat bagi kita. Tapi kalau sudah ada jawaban yang demikian itu, beban itu dipaksakan dengan kamu tidak ada, maka itu menjadi fitnah dalam dirimu. Jadi makanya dikatakan tegas dalam Al-Quran, kekayaanmu menjadi fitnah, anakmu pun akan menjadi fitnah, sehingga itu kesalahan dari orang tuanya sendiri yang selalu menuruti keberadaan anak-anak walaupun dipaksakan. Susah terus-menerus, beban terus-menerus, yang tidak ada putus-putusnya menjadi orang yang teraniaya. Di situ letak kesalahan manusia yang tidak berpengetahuan. Untuk mendapatkan itu, kita mengetahui bisa mengembalikan urusan semua kepada Allah. Yaitu cukup kita kembalikan tawakal kepada Allah dengan mengatakan kami tidak punya daya kekuatan kecuali pertolongan Allah. Jadi definisi daripada amanat tadi kita megang amanat, anak pun amanat, kekayaan pun amanat, rumah pun amanat, usaha pun amanat, pekerjaan amanat, semua yang berhubungan apa saja yang ada di tanganmu, ini adalah amanat Allah yang kamu harus sanggup untuk melaksanakannya. Kalau salah satu gugur di antaranya itu, berarti ada satu gugur juga doa-doa kita. Jadi sangat berat amanat ini bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Kadang-kadang pahit, berhari-hari kita menunggu harapan untuk mendapatkan yang halal. Karena kita nggak sabar, ya sudahlah yang halal asal, yang haram yang masuk asal kita bisa hidup. Disinilah letak manusia yang tidak sabar, maka terjerumus dengan barang yang haram. Berarti kita gagal dengan apa-apa yang diamanati Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Di situ riwayat di mana Nabi saat itu telah mengepung orang Yahudi Bani Quraidah selama 21 malam. Maka orang-orang Yahudi ini mereka minta berdamai. Sebagaimana beliau telah memberikan perdamaian kepada saudara-saudara mereka, ialah Bani Nadir, agar supaya mereka bisa berjalan ke negeri Syam untuk beberapa hasta atau beberapa langkah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau, bahkan memerintahkan agar supaya mereka mentaati hukum ketentuan dari Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah berbicara hukum, siapapun yang khianat, maka Rasul pun akan taat kepada Allah. Orang yang korupsi, manipulasi, orang yang pokoknya mengurangi hak, Rasulullah tegas tidak akan menerima suapan-suapan apapun bentuknya. Itu jelas dari kaum orang Yahudi, Quraidah dan Bani Nadir. Di situ Rasulullah tidak mau. Karena apa? Apa yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran, jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Jadi kalau sudah dikatakan jangan mengkhianati, nah ini berarti kan tidak boleh. Kalau
andai kata dilanggar dengan khianat itu, ya kamu sendiri yang susah. Jadi sebenarnya melarang tentang khianat ini untuk kebaikan manusia itu sendiri. Untuk kesuksesan manusia itu sendiri. Jadi bukan untuk kesuksesan siapa-siapa. Untuk kebaikan dia sendiri agar tidak ditutup rezekinya sama Allah. Mungkin satu hari kita dapatkan banyak, tapi 1 tahun kemudian kita akan dibunuh rezeki kita sama Allah. Yang sudah banyak dilakukan sekarang manusia mengatakan resesi. Atau sangat sulit rezeki Allah itu. Kamu sendiri. Jadi bukan Allah yang menutup. Jadi rezeki itu kamu tutup dengan kamu berkhianat kepada Allah. Yang tidak benar-benar membawa amanat Allah. Apa yang dilarang, ya kita ikuti. Pahit awal, tapi nikmat, bahagia, sukses di belakang harinya. Begitu. Jadi untuk sabar sebentar, yang manusia tidak akan mampu. Karena pergolakan manusia di muka bumi yang berlomba-lomba untuk mencari dunia. Memburu dunia. Mengumpulkan dunia. Berlomba-lomba. Jangan sampai terlambat dengan yang lain. Tapi sehingga banyak yang jadi bunuh diri. Nah ini karena apa? Karena tidak sanggup menerima amanat Allah. Terakhirnya kebanyakan putus asa. Jadi yang membuat putus asa ini bukan Allah. Manusia itu sendiri yang menutup dengan cara berkhianat kepada Allah. Nah, makanya Rasulullah menolak, tidak mau, bahkan memerintahkan agar hukum ketentuan itu yang diserahkan kepada sahabat, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Mereka juga tidak bersedia setelah hukum diserahkan sama Sa'ad bin Mu'adz. Berkata lagi, kirimkan, datangkan kepada kami Abu Lubabah Marwan bin Mundir. Marwan bin Mundir ini adalah penasihat mereka karena hartanya dan keluarganya berada di kalangan mereka. Maka Rasulullah SAW pun mendatangkan Marwan bin Mundir atau Abu Lubabah kepada mereka. Mereka bertanya kepada Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu? Apakah kami mengikuti hukum yang telah ditetapkan oleh Sa'ad? Masalah amanat. Kemudian Abu Lubabah memberi isyarat ke tenggorokannya, yakni potong leher. Jadi kalau sampai amanat itu tidak disampaikan atau khianat, potong lehernya. Kata Abu Lubabah, kedua kaki saya masih tetap ada hingga aku tahu, sadar bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya amanat itu kalau dia khianat, walaupun lehernya sudah tidak ada, tapi kakinya masih ada. Belum puas kalau enggak semuanya dipotong. Jadi mencuri juga dipotong tangannya. Jadi semua yang tidak ada amanat dari Allah Ta'ala, enggak segan-segan Rasulullah bertindak tegas di dalam melaksanakan tentang memegang amanat. Maka setelah itu turunlah ayat Al-Anfal ayat 27-28 ini agar jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jangan dianggap remeh. Kalau dulu orang-orang dulu menuntut ilmu, satu ayat yang masuk itu betul-betul takut dan gemetar hatinya, itu tanda-tanda iman. Kalau orang sekarang ya didengarkan sambil lalu, sambil ngantuk,
sambil tiduran dianggap tontonan atau hiburan. Karena saking banyaknya makanan yang haram dimakan dalam tubuhnya, sehingga keras hatinya, sehingga rusak pikirannya, sehingga tidak masuk hal-hal yang sifat ayat yang menakutkan ini. Dianggap amanat itu sebagai keberuntungan akhir zaman ini. Padahal amanat itu adalah tegas yang kita harus pegang. Tapi akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW, orang mendapatkan amanat justru itu adalah keuntungan dan keberuntungan yang harus dirasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Makin tidak amanat, makin khianat, makin makan dengan khianat tadi. Masya Allah. Setelah turun ayat ini, Abu Lubabah mengikatkan dirinya kepada pagar Masjidil Haram sambil berkata, demi Allah, saya tidak akan makan dan tidak akan minum sehingga saya mati atau Allah memberi tobat kepada saya karena telah berkhianat. Jadi sampai Abu Lubabah ini ingin minta ampun kepada Allah dengan cara mengikat dirinya di masjid, di Masjidil Haram, sampai mendengar seruan Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Cara bertaubatnya Abu Lubabah. Kita tidak perlu diikat, kita tidak perlu dipisahkan keluarga, kita nggak perlu dipisahkan dengan teman, kita nggak perlu dipecat di usaha. Saking murahnya Nabi Muhammad SAW, kita hanya diperintahkan membaca istighfar 70 kali, satu hari sampai 100 kali. Dan sampai mendatangkan kegembiraan hati dan pikirannya, itulah tanda-tanda dosa sudah diampuni sama Allah. Kalau hati dan pikiran hidupnya belum ada kegembiraan, berarti belum mutlak dosa itu diampuni dari dirinya. Jadi kegelisahan yang ada pada jiwa dan hati pikiran yang selalu resah, itu tanda-tanda dosa yang masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja ciri khasnya. Sebab orang akan bertanya nanti, bagaimana caranya dosa itu diampuni oleh Allah? Apa tanda-tandanya dosa itu diampuni oleh Allah? Dosa itu mempunyai ciri, jika diampuni, kamu tidak ada kegelisahan, kamu tidak ada keresahan, kamu tidak ada rasa ketakutan, kamu tidak ada rasa cemas, kamu tidak ada rasa khawatir. Karena di situ Allah Ta'ala sudah mencabut semua dosa-dosa yang kamu jalankan. Kemudian sampai mengatakan Allah memberi tobat kepada saya, kata Abu Lubabah. Dia tetap tinggal berkeadaan seperti itu selama 7 hari di masjid itu, dalam keadaan terikat. Terus menangis untuk minta ampun kepada Allah. Kemudian sehingga Abu Lubabah dia jatuh tersungkur pingsan karena 7 hari 7 malam tidak makan. Setelah 7 hari 7 malam karena tidak makan dan tidak minum dalam keadaan terikat, maka sampai pingsan, maka barulah Allah Ta'ala mengampuni dosa yang makan amanat. Itu 1 kali. Makan amanat 1 kali, Abu Lubabah 7 hari mengikat dirinya di masjid, di tiang masjid. Tidak makan dan tidak minum sampai pingsan, baru Allah memberi ampunan. Kalau kita 1 hari 10 kali kita khianat sama Allah, kalikan 7. Mau nggak kita 70 hari diikat di tiang masjid?
nggak makan, nggak minum. Ini tanda-tandanya saking takutnya nanti siksa Allah di neraka. Kita ini masih belum takut dengan siksa neraka, siksa kubur. Belum takut. Tapi yang kita takutkan takut miskin. Takut nggak punya uang. Takut nggak dipuji orang. Takut nggak bisa dilihat orang. Itu saja takutnya. Tapi takut kita dengan siksa Allah, ini yang kita tanamkan mulai sekarang. Seperti Abu Lubabah. Kemudian dikatakan sama Sa'ad, sungguh engkau telah diberi tobat, maka lepaskanlah dirimu. Jadi ikatannya dilepas setelah 7 hari, karena merasa yang namanya Sa'ad bin Mu'adz ini mengatakan bahwa kamu telah diampuni dosanya oleh Allah. Kegelisahan tidak ada lagi. Tapi apa kata Abu Lubabah? Tidak. Sekali lagi tidak. Demi Allah, saya tidak akan melepaskan diriku sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melepaskan saya. Udah sahabat lagi, Sa'ad bin Mu'adz, yang sudah suruh melepaskan tali ikatan yang diwakilkan. Rasulullah mewakilkan hukum ketentuan itu kepada sahabat yang nama Sa'ad bin Mu'adz. Masih nggak mau melepaskan karena saking takutnya azab Allah. Kecuali Rasulullah SAW yang mau melepaskan dirinya, baru aku percaya. Ini kalau sudah iman di hati. Sakit yang dideritanya itu tidak peduli, kecuali satu yang bisa menjamin bahwa dosa diampuni karena makan amanat tadi, hanya Rasulullah SAW. Masya, itu iman orang dahulu. Kalau iman sekarang, ya enak saja. Dosa itu manis, pahala itu pahit. Ya. Jadi kalau akhir zaman itu, dosa itu manis seperti madu, tapi pahala itu pahit seperti empedu. Jadi banyak orang yang nggak mau tentang pahala itu, tapi banyak mau yang dosa. Dari situ akhirnya menjadi manis tentang makan amanat. Na'udzubillahi min. Kemudian kata Abu Lubabah lagi, sungguh untuk sempurnakan tobat saya, maka saya akan meninggalkan kampung halaman saya. Karena malu, satu kali makan amanat, dia sudah meninggalkan rumahnya, kampung halamannya karena malu. Padahal dia makan amanat nggak ada yang tahu. Tapi dia berjalan ketemu orang, rasanya mukanya dicoret-coret sendiri. Ini tanda orang beriman. Jadi kalau orang yang selalu berdosa, satu hari ketemu orang rasanya malu sendiri. Bukan karena malu diejek itu, karena dia sendiri yang merasa berdosa. Itu orang dulu. Saking tajamnya hatinya, sehingga dia merasa malu terhadap orang kampung. Jadi dia meninggalkan itu karena merasa dia selalu makan amanat. Itu orang dulu. Orang sekarang makin bangga dengan makan amanat. Makin ingin nomor 1 di kampungnya karena makan amanat. Merasa dipuji-puji dengan orang-orang kampungnya. Masya Allah, akhir zaman. Kebalikannya gitu. Di mana saya telah terperosok dalam dosa di kampung itu dan saya akan terlepas diri dari harta saya. Jadi harta yang dimakan tadi, yang didapatkan, ya kalau sekarang bahasanya itu korupsi. Jadi karena banyak makan korupsi, makin bangga di daerah itu. Makin nomor 1 di daerah itu. Padahal itu sebenarnya seburuk-buruk manusia yang menjijikkan di hadapan Allah. Kalau ini menurut Abu Lubabah. Ya. Maka sabda Nabi SAW,
Ya Abu Lubabah, cukuplah sepertiga saja, yakni hendaklah engkau dermakan. Jadi sesudah yang begitu banyaknya amanat yang dimakan, misalkan 100.000, akhirnya Rasulullah mengambil hanya sepertiga bagian untuk disedekahkan. Jadi tidak diambil semua sama Rasulullah. Barulah yang namanya Abu Lubabah ini merasa lega hatinya setelah sepertiga tadi diambil sama Rasulullah untuk disedekahkan atau didermakan. Maka disitulah ketahuilah sesungguhnya menyia-nyiakan sunnah Rasul itu justru ia meninggalkan sunnahnya sendiri. Jadi kalau yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sudah begitu murahnya, tidak diambil semua, hanya sepertiga, tetapi dia menyia-nyiakan yang namanya sabda Nabi, justru dia menyia-nyiakan perintah Rasulnya, justru dia sendiri yang tersesat lebih dalam. Karena sudah murah. Coba dipikirkan, kalau diambil 100.000 semua, disita, bagaimana? Mungkin dia nggak punya rumah, mungkin nggak punya harta, nggak punya uang. Tapi kebijaksanaan Nabi cuman mengambil sepertiga dari bagian rezekinya tadi, yang dari nyolong tadi, dari khianat. Itu sudah merupakan kemurahan daripada Nabi Muhammad SAW agar dia bisa hidup layak. Tetapi Abu Lubabah tetap meninggalkan kampung karena malu, sebab uang itu adalah makan uang rakyat. Ya, masa bukan bangga, bukan merasa hebat, bukan merasa terpuji kalau di kanan kirinya sudah kotoran-kotoran haram. Jadi inilah yang akhir zaman yang tidak sama dengan orang-orang yang salafus salihin yang selalu takut kepada Allah. Maka di situ cenderung orang-orang yang takut justru tadi bukan orang miskin. 7 hari diikat badannya sampai pingsan untuk minta tobat sama Allah karena harta tadi, karena khianat tadi. Ada enggak yang menyadari? Kalau kita berbuat dosa menyadari, menghukum diri, ada enggak? Kalau perlu jangan ada yang tahu, itu bedanya dengan orang dulu. Ya. Qala Nabi Muhammad SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi Muhammad SAW, berpeganglah kamu sekalian dengan sunnahku. Dan sunnah khulafa'i rasyidin, yaitu 4 sahabat. Al-Mahdiyyin sesudahku. Jadi kita ini disuruh mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan 4 sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yaitu 4 sahabat, kalau kita betul-betul megang apa yang disampaikan risalah dari beliau, itu pun dari asalnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, pasti sukses, selamat dunia akhirat, tentrem, bahagia, damai, seger kalau ngikutin itu. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gerahammu, atau peganglah erat-erat. Artinya betul-betul walaupun pahit, kita tetap pertahankan sunnah-sunnah Nabi dan 4 sahabat. Kalau kita sanggup memegang sunnah-sunnah itu, berlaku adil, berlaku kita amanat,
insya Allah tidak akan putus-putusnya rezeki dari Allah yang dari langit maupun yang di bumi dihamburkan sama kita semuanya. Tapi kalau kita khianat, maka akan dipojokkan, di sudut, sehingga nggak punya teman apa-apa. Sampai di kuburan nggak ada yang nemenin. Sampai dia mati nggak ada yang ngubur. Tetangganya nggak mau datang. Jamaahnya nggak mau datang karena dia sudah menghinakan diri bahwa dia hidup lain daripada yang lain, yaitu selalu khianat terhadap amanat Allah. Amalnya ditunjukkan saat dikubur. Jadi kalau dikubur yang datang nggak ada yang soleh, memang dia suka makan yang khianat. Begitu. Jadi nggak usah repot melihat orang baik, baru kita lihat kalau dikubur yang ngubur siapa. Kalau peminum yang ngubur orang minum. Kalau bajingan yang mati, bajingan juga yang. Kalau orang korupsi yang mati, yang ngubur juga bangsanya. Kalau orang nggak jujur, yang ngubur juga nggak jujur. Jadi itu bangsanya sudah dikumpulkan kepada kelompok-kelompoknya yang ditunjukkan secara dohir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menyalahkan kenapa yang ngubur nggak ada yang baik. Memang dia hidup nggak pernah baik. Jadi Allah pun akan menunjukkan tidak ada kebaikannya selama dia mati. Jadi itulah yang kita harus waspadai. Dekatkan dirimu pada Tuhanmu, juga dekatkan amanat itu kepada manusia. Sehingga kamu akan mencapai sesuatu yang baik dari sisi Allah dan dari sisi manusia. Kalau sudah buruk dua-duanya, maka jangan mengharapkan kebaikan di muka bumi ini. Saat mati pun tidak ada yang mendatangi dia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sudah kalau kita pegang erat-erat betul sunnah khulafaur rasyidin, 4 sahabat dan nabinya, maka insya Allah kita bakal makhluknya pun akan menyintai dia. Jadi makhluk hewan pun akan sayang kepada dia, sebab dia adalah orang yang paling disayangi oleh Allah. Qala Nabi Muhammad SAW, la ya'ti 'alan nasi zaman takhluqu sunnati fihi kama yakhluqu syaub 'alal abdani wa tahdusul bid'ah. Faman ittaba'a sunnati yauma idin sara ghariban wa baqiya wahida. Wa man ittaba'a bid'atan nas wajada khamsina sahiba. Au aksara faqalu ya Rasulullah hal ba'dana akhadun afdalu minna? Qala bala. Qalu fayarawnaka ya Rasulullah? Qala la. Qalu hal yanzilu alaihimil wahyu? Qala la. Qalu fakaifa yakununa fihi? Qala kal milhi fil ma'i tadzubu qulubuhum kama yadzubul milhu fil ma'. Qalu kaifa ya'ishuna fi dzalika zaman? Qala kaddudi fil khali. Qalu kaifa yahfaduna dinahum? Qala kal jamri fil yadi'in wa do'ahu tafi'a wa in amsakahu wa sarahu akhraqal yada. Sungguh akan datang kepada manusia satu zaman. Ini kata Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan bahwa sungguh akan terjadi, akan datang kepada semua manusia pada satu akhir zaman.
Di mana, di saat mana sunnahku menjadi rusak. Sebagaimana rusaknya pakaian pada badan. Jadi rusaknya sunnah Rasulullah itu seperti pakaian yang sudah dipakai di badan, wis rusak, dadi gombal. Jadi sunnah Rasulullah saiki dadi gombal. Masya Allah. Dan timbullah bid'ah, urusan agama yang bukan dari Nabi SAW. Sifat klenik-klenik yang semua tidak ada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang mengada-ngada, yang melebih-lebihkan, yang menambah-nambahi, yang tidak ada dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu barang siapa yang mengikuti sunnahku, jadi berpegang terus pada sunnah Rasulullah, yang selalu terus mengamalkan sholawat, yang selalu terus mengamalkan wudhu, yang selalu mengamalkan yang hati-hati, yang selalu kita istiqomah, yang selalu apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, yang kita pegang Al-Quran dan hadisnya, itu megang sunnah-sunnahnya Nabi, dia akan menjadi atau dianggap orang aneh. Nah, di situ. Jadi kalau orang sudah betul-betul megang Nabi, pasti dibilangin bodoh. Kamu ngaji nggak dapat apa-apa, nggak dibayari, goblok. Loh, kan aneh itu. Ya. Ngaji kok rugi, itu dibilangi aneh. Itu kiai nggak laku, itu ulama nggak laku mungkin karena dia bayarin, macam-macam, dianggap aneh. Ngapain duduk di hall berhari-hari, 3 hari 3 malam, mulai 4:30 pagi sampai jam 1, mengeluarkan uang hotel, mengeluarkan semua demi kepentingan Allah. Dia tidak mendapatkan bayaran, bodoh, dianggap aneh. Mending 1 jam dia mendapatkan nilai yang berapa ratus juta daripada memilih yang sakit 3 hari 3 malam yang berkorban dengan hartanya. Masya Allah, ini tadi yang dikatakan aneh. Padahal itulah sebenarnya, yaitulah sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Manusia harus berlatih sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam mengaji, sabar dalam ibadah, sabar dalam ketentuan Allah. Itu yang dinamakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dianggap aneh. Dan dia akan menjadi sendirian, nggak punya teman, karena tidak bisa diajak kerjasama, tidak bisa diajak sama-sama untuk didukung dan mendukung kepada hal yang sifatnya yang makan amanat. Dia akhirnya dianggap sendirian. Ini sudah Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan demikian. Dan barang siapa mengikuti bid'ahnya manusia, dia akan mendapatkan 50 kawan lebih atau lebih. Jadi orang yang melakukan bid'ah ini pasti banyak temannya dan pengikut-pengikutnya. Masya Allah. Nah, jadi karena apa? Dianggap orang yang makan amanat tadi, dianggap keberuntungan. Amanat yang disampaikan Al-Quran dan hadis dijual dengan harga yang murah. Dan berlomba-lomba manusia mengikutinya. Karena itulah yang dianggap keberuntungan, sukses. Padahal dia khianat terhadap amanat-amanat yang telah dikatakan di dalam Al-Quran dan dikatakan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bertanya,
apakah mereka melihat engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sama sekali dia tidak melihat aku. Mungkin kadang-kadang dia mengaku diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah bermimpi Rasulullah. Karena dia tidak pernah mendekat sama Rasulullah. Dia tidak pernah memuji Rasulullah. Andai kata memuji Rasulullah, padahal dia sendiri yang memuji dirinya sendiri. Karena kesuksesannya dan keberhasilannya. Dan pengikutnya semua akan cenderung memuji dia. Tidak memuji Rasulullah SAW. Maka di sini Rasulullah mengatakan, apakah mereka melihat engkau wahai Rasulullah? Sama sekali tidak melihat aku. Nah, kemudian mereka bertanya lagi, apakah wahyu juga turun kepada mereka ya Rasulullah? Apalagi wahyu. Sedangkan dia sendiri nggak melihat aku, apalagi wahyu. Sama sekali bukan wahyu yang datang kepada dia, tapi justru setan yang datang sama dia. Karena tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka pada zaman itu nanti ya Rasulullah? Saat dia mengalami zaman itu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, seperti garam di dalam air. Hati mereka luntur meleleh bagaikan garam yang meleleh hanyut sebagaimana garam yang leleh di dalam air. Jadi hatinya larut, sudah tidak ada ketuhanan, sudah tidak ada keimanan, sudah tidak ada. Padahal dia menyebut Al-Quran, dia menyebut hadis, dia menyebut dzikir, dia menyebut di majelis, tetapi justru hatinya mati karena leleh digantikan dengan harga dunia yang murah. Ini sudah Nabi mengatakan karena dia lepaskan sunnah-sunnahku. Tapi mengatakan mereka, kata Nabi, mereka berbuat seperti seakan-akan sunnahku yang dijalankan. Padahal tujuan semata-mata untuk mengenyangkan isi perutnya, untuk mengenyangkan kehidupannya, untuk mengenyangkan kesenangannya dengan memakai predikat namaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah hatinya larut, mati, beku, dan tidak akan tersentuh dengan ketuhanan, apalagi takut mati. Yang jelas orang yang takut hidup, takut miskin, takut itu berarti hatinya larut seperti garam di air juga. Karena termasuk makan khianat, termasuk makan amanat. Maka mereka bertanya lagi, bagaimana mereka hidup di zaman itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seperti mereka itu ulat di dalam cuka. Mereka adalah bangsanya ulat yang masuk di dalam cuka, yang selalu menggeliat ke kanan sini. Gak pernah tenang, kegelisahan terus menerus. Dan hidupnya dibakar habis-habisan di dalam hidupnya yang gak pernah tenang. Sembah yang tidak pernah tenang. Dzikir tidak pernah tenang. Puasa tidak pernah tenang. Makan tidak tenang. Walaupun dikelilingnya sudah harta berlimpah ruah. Mereka seperti ulat yang merasa kesakitan di dalam cuka. Kemudian mereka bertanya lagi, bagaimana mereka untuk menjaga agamanya ya Rasulullah? Ditanya lagi Rasulullah ini. Terus bagaimana mereka menjaga agamanya Rasulullah? Beliau menjawab, seperti bara di dalam tangan. Jadi kalau megang agama, seakan-akan kepanasan. Bila mana diletakkan bara itu, mati. Dan bila mana dipegang dan diperas, digenggam, maka bara itu membakar tangannya. Andai kata betul-betul dia memegang sunnahku, sehingga dia terbakar tangannya. Merasa kesakitan kalau andai kata dia mendapatkan satu amal ibadah untuk ikhlas, seakan terbakar tangannya, tidak sanggup. Jadi orang yang ikhlas tidak akan mampu kalau dia berbuat ikhlas, karena agama tadi diperjualbelikan alias khianat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya.
Maka kata Nabi, ambillah ibarat ini, hai orang-orang yang berakal. Jadi kalau Rasulullah sudah mengatakan demikian itu, maka ambillah sebagai satu suri tauladan dan contoh agar tidak meniru orang-orang semacam itu, apalagi kita mengikutinya. Karena orang-orang yang sudah demikian itu memang sudah dibuat mati hatinya, sama-sama kelompoknya juga menjual agamanya. Ribuan manusia yang ikut, pasti ribuan juga yang makan riba dan merentenkan uang. Jadi sama-sama ditempatkan dalam satu kelompok, walaupun pakaiannya kelihatan muslimah, tapi Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang disembunyikan di balik kudungmu atau di balik pakaian muslimmu. Yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan perbuatan amalmu. Apakah kamu jujur atau khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi sabda Rasulullah itu agar diketahui bahwa Allah Ta'ala juga memberikan kesempatan bagi orang-orang yang lupa itu agar minta ampun seperti Abu Lubabah tadi dengan mengikat dirinya di tiang Masjidil Haram 7 hari 7 malam sampai pingsan untuk sekali makan amanat. Nah, jadi kalau kita mengetahui Allah Ta'ala maha besar pengampunannya, jangan putus asa yang dulu mungkin kita tidak tahu. Malam ini kita mengaji dan mengetahui, ya kita berusaha jangan sekali-kali kita makan amanat agar kita tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Man tamassaka bisunati inda fasadi umati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa berpegang dengan sunnahku ketika umatku dalam kerusakan, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Jadi kalau orang kuat dengan sunnahnya Nabi, kuat dengan imannya, kuat dan menjaga amanatnya, maka dia sekali amanat dia kuat dan menyampaikan, berarti dia mendapat pahala 100 orang mati syahid. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian sabda Nabi SAW diteruskan, asyaratun mimma alimahunna wa amila bihinna abukum Ibrahim, khamsan fil ra'si wa khamsun fil jasad, amallati fil ra'si fasiwaku wal madmadatu wal istinsyaku wa qasus syaribi wa'fa'u lillahya wa amallati fil jasadi fal khitanu wal istidad wa naful ibdi wa qasul adfar walikulli adwin ibadatun hattal khitani liddakar. Kata Nabi Muhammad SAW, 10 yang sudah diketahui dan sudah dikerjakan oleh bapak nenek moyangnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. 5 di bahagian kepala dan 5 di bagian badan. Adapun yang di bagian kepala, sunah-sunah Nabi ini sikat gigi. Selalu suka sikat gigi atau bersiwak, berkumur, menyemprotkan air dari hidung, memotong kumis, dan mencukur janggut. Dan adapun yang di bagian badan ialah khitan, sunat, meruncingkan, mencabut rambut ketiak, memotong kuku.
Dan tiap-tiap anggota mempunyai ibadahnya sampai dengan khitan bagi laki-laki. Makanya sangat berat yang namanya amanat ini. Ini amanat yang di badan saja, di kepala sama di badan. Belum amanat yang lain. Seperti usaha, anak, kerjaan, ya, sedekah, ibadat, sunah-sunah. Yang kita laksanakan ini sangat berat. Kalau kita lakukan, dapat pahala 100 orang mati syahid. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ini aratul amanah alaihinna walam yu'tinaha fahal anta akhiduha bima fiha qala ya rabbi wa ma fiha qal in asanta juzita wa in asya'ta uqibata fakamalaha Adam alaihissalatu wassalam faqala Allah ta'ala in hamalta fa'inuka ajalahu basyarika hijaban fa'ida khasita an tandura ila ma la yahilu laka fagamit hijaba ainaika khaufan min iqabi wajalul lisanika baban bimisra aini fa'ida khasita an tatakallamal fahsya fagalik baba lisanika khaufan min iqabi wajalulaka udunaiti faida khasita intas ma'al kalam alladhi la yahamilu laka istima'uhu fahfadu udunayaka minal istima' wajaluli farjika libasan faida khasita antasifahu fastatir bihi khaufan min iqabi wa kufa yadaika anil haram warijlaika anil masyi ila mala yakhilu laka fadhkur iqabi. Sadaqallahu rasul wa sadaqallahu maulana al-azim. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sesungguhnya aku telah tawarkan kepadanya langit, bumi dan gunung-gunung akan sesuatu amanat dan mereka tidak kuat menerimanya. Jadi Allah Ta'ala sudah memberikan, kemukakan, menawarkan kepada langit. Langit diberikan sama Nabi Adam. Sanggup enggak kamu Nabi Adam? Bumi, langit dan seisinya ini akan satu amanat dan ternyata tidak kuat menerimanya. Apakah engkau Adam mau mengambilnya dan menerimanya apa-apa yang di dalamnya? Jadi Nabi Adam disuruh mengambil, tadi bumi aja nggak mau dikasih amanat. Langit dikasih amanat nggak sanggup. Gunung disuruh amanat nggak sanggup. Ditawarkan Nabi Adam. Apakah engkau Adam mau mengambilnya dan menerimanya apa-apa yang di dalamnya? Kata Nabi Adam, ya Allah ya Tuhanku, apakah apa-apa yang di dalamnya itu? Firman Allah, bila engkau berbuat baik maka engkau dibalas, dan bila engkau berbuat jahat maka engkau akan disiksa. Cuman itu saja amanatnya kepada Nabi Adam. Kalau berbuat baik kamu dibalas, kalau berbuat jelek buruk kamu bakal diazab atau disiksa. Jadi kalau kamu dapat siksa berarti kamu berbuat jelek. Begitu. Kalau kamu baik jadi baik, diberikan kebaikan sama Allah. Maka Adam pun membawa menerima amanat itu. Menerima amanat itu. Kemudian firman Allah Ta'ala, apabila engkau membawa menerima amanat itu, maka akan aku tolong. Aku jadikan benteng untuk penglihatanmu.
Maka apabila kamu takut melihat sesuatu yang tidak halal bagimu, pejamkan, tutup kelopak dua matamu. Nah, ya kan sudah amanat mata ini. Tambah mencicil kalau lihat TV. Udah susah mencicil nonton TV. Mending dijual aja deh TV-nya itu. Ini udah jelas ini. Kelopak dua matamu karena takut dari siksaku. Aku jadikan pada lisanmu sebuah pintu yang berdaun pintu dua. Maka apabila engkau takut mengatakan sesuatu yang keji, maka tutuplah lidahmu itu. Pintu bibir ini tutup. Tutuplah pintu lisanmu karena takut dari siksaku. Jadi semua mata ada siksanya. Mulut ngucap salah ada siksanya. Semua amanat. Gak asal ngomong, gak asal melihat, gak asal melirik. Semua ada kalau takut siksa Allah. Dan kemudian aku jadikan juga bagimu dua telinga. Maka apabila engkau takut mendengarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak halal, yang selalu menyesatkan orang lain, yang menjelekkan orang lain, yang memburukan orang lain, ini pun ada sanksinya, termasuk khianat telinga. Maka jagalah kedua telingamu dari mendengarkannya. Udah paham itu? Orang ngaji sudah paham gak? Yang gak paham setannya. Begitu asik ngerumpi, terus didengerin. Nyambung kiri, sambung kanan tangannya, telinganya. Terus asik. Masya. Aku jadikan bagi kemaluanmu atau akan pakaian penutup. Maka apabila engkau takut terbukanya, hendaklah engkau tutup dengan kain penutup. Itu artinya menutupi aurat. Ya, menutupi aurat. Jadi jangan sembarangan memakai baju, yang harus sopan santun karena takut dari siksa Allah. Dan cegahlah kedua tanganmu dari sesuatu yang haram. Ya, nimbang, nyuri, apa saja. Dan kedua kakimu dari berjalan kepada yang tidak halal bagimu. Jadi yang kiranya jalan kaki kita nggak berguna itu, ya. Jadi tangan dipelihara, amanat. Kaki ditanya langkah kemana, amanat. Semuanya ada pertanggungjawaban. Maka selalulah engkau ingat akan siksaku. Semua yang tersebut itu ialah amanat Allah Ta'ala. Ingat ya. Mata, kuping, lidah, ya, tangan, badan aurat, dan kaki. Semua menghadap kepada Allah. Semua harus takut kepada Allah. Kata Wahab bin Munabbih, tatkala dirham dan dinar itu telah terbuat, maka keduanya dibawa oleh iblis terkutuk dan diciuminya, serta ditaruhkan kedua matanya sambil berkata, celaka bagi orang yang menyintai kamu keduanya meskipun dari jalan yang halal, dan celaka kemudian celaka bagi orang yang menyintai kamu keduanya dari jalan yang haram. Jadi apa? Dirham dan dinar, uang emas, emas dan perhiasan. Celakalah yang keduanya itu memang dibawa oleh iblis terkutuk dan diciuminya supaya manusia menyintainya. Masya. Jadi yang bawa ini iblis terkutuk. Duit itu, emas, perhiasan yang indah-indah, yang bawa iblis terkutuk agar kamu menyintainya. Serta ditaruh di kedua matanya.
Jadi kalau kamu melihat itu uang bagus itu memang matanya iblis. Jadi dirham emas itu ditaruh di... Maka setiap orang mesti suka dengan duit. Setiap orang suka dengan perhiasan, dengan segala yang menyenangkan, karena memang matanya iblis. Ya, sudah dikatakan di sini, kata Wahab bin Munabbih, celakalah bagi orang yang menyintai kamu, duit. Jadi orang-orang yang menyintai duit dan perhiasan itu sudah pasti celaka. Meskipun dari jalan yang halal. Loh coba. Udah halal itu masih celaka. Masya. Apalagi yang haram. Yang kita cinta. Yang kita sayangi. Kemudian celaka bagi orang yang menyintai kamu. Apalagi di jalan yang haram. Yang halal saja sudah termasuk golongan yang celaka. Jadi boleh kamu pegang, tidak boleh dicintai. Sulit. Kalau nggak dicintai, saat diambil nggak nyesel. Itu tandanya. Kalau cinta, diambil, wah berat. Berat. Gitu. Kila inna rajulan ja'a ilan nabi alaihi salatu wassalam min ardin, fas'aluhu an ardihi, fakhbarahu bisa'ati ardihi, wa kasrati na'ami fiha, faqala alaihi salatu wassalam lahu kaifa taf'alun qala inna nattakhidhu alwana mitna ta'am wa na'kuluha summa qala nasiru ila mada qala tasiru ila mada qala ila mata'lamu ya Rasulullah yakni tasiru baulan wa ga'iton faqala alaihi salatu wassalam kadalik masalud dunya. Berkata Nabi Muhammad SAW, dikatakan sesungguhnya ada seseorang laki-laki dari sebuah desa. Maka Rasulullah bertanya tentang tanahnya. Dia memberitahukan bahwa tanahnya itu luas dan tanahnya itu terdapat banyak binatang ternaknya. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, bagaimana kamu melakukan dengan perbuatan itu? Dia menjawab, kami membuat bermacam-macam makanan dan memakannya. Jadi tanah itu diberi tumbuh-tumbuhan sehingga dimakan sendiri. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam bertanya, makanan itu kemudian menjadi apa? Jadi Rasul bertanya, setelah kau tanam tumbuhan, setelah tanaman jadi makanan. Setelah dimakan, lah makanan itu jadi apa? Terus diuber sama Rasulullah ini. Makanan jadi apa? Menjadi seperti yang kau ketahui ya Rasulullah, kotoran. Artinya menjadi kencing dan kotoran. Jadi makanannya segar, ditanam, dimakan nikmat, akhirnya toh menjadi kotoran. Maka Rasulullah SAW juga kembali bertanya, demikian itulah perumpamaan dunia. Kau himpun banyaknya bagaimana, itu kencing, amis dan berbusuk. Jadi yang kau himpun itu akan menghasilkan air kencing dan kotoran. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Makin banyak yang dimakan, makin bau kotorannya. Makin banyak minuman yang diminum, makin bau juga baunya. Yang orang susah mau melihatnya. Jadi Nabi sudah mengatakan bahwa dunia itu seperti itulah yang kamu lihat, kotoran dan air kencing. Siapa yang mengumpulkan yang terbanyak di situ untuk kepentingan dirinya, maka berarti mengumpulkan air kencing dan kotoran. Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab
asroril wahyi, berapa rahasia yaitu wahyu. Ya Ahmad, lau sholal abdu sholati ahli samawati wal ardi wa soma siyamu ahli samawati wal ard. Summa arafiqa bihi miqdar darati min hubbid dunya min riyasatiha wa zinatiha la yujawiruni fi dari. Hai Ahmad, kalau sekiranya seorang hamba membaca selawat sebanyak selawatnya para penghuni 7 langit dan bumi dan berpuasa seperti puasa mereka, kemudian aku melihat di hatinya seberat atom dari cintanya terhadap dunia dan penguasanya serta perhiasannya, maka dia tidak akan dekat kepadaku di kampung akhiratku. Masya Allah. Ya, ini Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad. Hei Ahmad, kalau sekiranya seorang hamba membaca selawat sebanyak selawatnya para penghuni 7 langit dan 7 bumi dan berpuasa seperti puasa mereka, bayangkan 7 langit 7 bumi berpuasa semuanya, ibadatnya ini udah penuh langit dan bumi. Kemudian aku melihat di hatinya ada seberat atom dari cintanya terhadap dunia dan ingin penguasainya serta perhiasannya, maka dia tidak akan dekat kepadaku di kampung akhirat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini bukan lagi sebesar biji atom, tapi sebesar batu kerikil yang besar itu. Kalau perlu hatinya sak batu boto untuk cinta sama dunia. Kata Abdullah bin Amr bin As. Qala Abdullah bin Amr bin As, awalu ma khalaqallahu ta'ala minal insani farjuhu wa qala hadi amanah istauda'tu kaha fal farju amanah warijalu amanah wal yadu amanah wal lisatu amanah wal ainu amanah wal udhunu amanah wala imana liman la amanah lahu faradallahu hadil amanah ala ayani samawati wal ardi wal jibali liqauli ta'ala inna aradnal amanah ala samawati wal ard wal jibal qala lahuna ahtamilna hadi bima fiha qulna wa ma fiha qala in asantuna jujitunna wa in asaitunna ukibatunna qulna ya rab nahnu masakharatun li amrika la nuridu sawaban wala iqaban qulna dzalika khaufan wa khasyatan wa ta'dhiman li dinillahi la yukimnahu la mukhalafatan li amrih fa baina an yahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bagian badan manusia yang pertama-tama diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah kemaluannya dulu. Pertama. Kemudian dia Allah berfirman, ini adalah satu amanat yang aku titipkan kepadamu. Maka farji adalah amanat, kaki, tangan, lesan, mata, dan telinga semuanya adalah amanat. Dan tidaklah beriman seseorang itu apalagi sempurna bagi orang yang tidak beramanat. Jadi kalau orang tidak amanat itu tidak dikatakan beriman. Tidak bisa megang
amanat. Artinya orang itu tidak bisa menjaga amanat, udah khianat, stop saja sudah. Allah Ta'ala telah menawarkan amanat ini kepada 7 langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung dengan firman-Nya. Sungguh kami telah menawarkan amanat kepada 7 langit, bumi, kepada gunung-gunung. Kemudian firman-Nya kepada mereka, apakah kamu bersedia membawa amanat itu beserta apa-apa yang di dalamnya? Mereka bertanya, apakah yang di dalam amanat itu, ya Allah? Allah berfirman, apakah kamu berbuat baik akan dibalas, dan bila kamu berbuat jahat akan disiksa, yang telah dikatakan di depan tadi. Mereka menjawab, wahai Allah, kami adalah para makhluk yang tunduk kepada perintah Engkau dengan tidak mengharapkan pahala dan tidak menghendaki siksa. Jadi makhluknya ini enggak mengharapkan pahala, juga tidak menghendaki siksa. Mereka mengatakan yang demikian itu hanya karena takut dan mengagungkan agama Allah. Kalau nantinya mereka tidak mampu menegakkan melaksanakan amanat dan tidak karena menyalahi perintahnya, maka mereka tidak mau membawanya, dan mereka pun berhati-hati terhadap amanat itu dan kemudian diterima oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat aniaya dan sangat bodoh yang mau menerima amanatnya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memegang amanat dan tidak terlalu berat amanat itu, agar kita tidak kuat. Sering-sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali satu hari. Insyaallah kita kuat memegang amanatnya Allah, walaupun berat rasanya akan diringankan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullu ma qultu ana nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Imanan billah. La ilaha illallah. Yakinan billah. La ilaha illallah. Amantu billah. La ilaha illallah. Amanatan billah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
ya daimal fadli alal bariyah, ya basitol yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara bisajiyah, wafir lana yadal ula fi hadihi laila, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'a ilmullah daiman abada abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wa taufiq wal hidayah lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.